Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan dalam program belajar bahasa online, program dari pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Pilar Rahmat, insyaallah. Dan ini kita akan melanjutkan program bahasa 10 jam metode Maki. Dan alhamdulillah saya ditemani oleh para asatidzah pesantren Maki, ada Ustaz Sihab, kemudian Ustaz Fairuz, Ustaz Nur Falah, dan Ustaz Faisal. Kita mulai kajiannya pada hari ini, dan hari ini kita akan melanjutkan halqah yang ke-39 ya. Al-halqatu tasi'atu wassalasun ad-darsus saminu wassalasun ya, pelajaran ke-38 di dalam kitab Al-Arabiyyah Tis'una Sa'atan atau bahasa Arab 10 jam metode Maki. Kita mulai ya, kita akan mulai masuk kepada bab yaitu kana wa akhawatuha ya, kana dan saudari-saudarinya ya. Kita mulai. Tafadhal Ustaz Syihab, Iqra. Ta'rifu kana wa akhwatiha. Ta'rifu kana wa akhwatiha. Kana akhwatuha wa akhwatuha af'alun tusammal af'alan nasikhata li'annaha tansakhu hukmal mubtada'i wal khabari fatarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tansibul khabara wa yusamma khabaraha. Unzur ilal amthilatil atiyah. Sampai situ dulu ya. Nah, kita lanjut kepada bab baru, yaitu kana wa akhwatuha ya, kana dan saudari-saudarinya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan bab yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu halqah 37 dan 38, yaitu kaitannya dengan al-mubtada wal khabar ya. Ini masih ada kaitannya dengan al-mubtada wal khabar. Oleh sebab itu maka apabila kita ingin memahami ya terkait dengan kana wa akhwatuha ini atau kana wa akhwatiha ini ya, maka kita harus lebih memahami terlebih dahulu itu terkait dengan hukum mubtada dan khobar, karena ini sangat berkaitan sekali ya, seperti itu ya. Maka di sini katakan ya, ta'rifu kana wa akhwatiha ya, ta'rif definisi kana wa akhwatiha, kana dan saudara-saudarinya. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya ya, af'alun, dia adalah fi'il ya, tusammal af'alan nasikhah ya, tusamma dinamakan al-af'al fi'il nasikhah ya, nasikhah. Kenapa disebut dengan nasikhah ya? Kalau dalam Quran ada nasih mansukh gitu ya. Nah, maka di dalam ilmu nahwu di sini ada yang disebut dengan fi'il nasikh ya, artinya yang menghapus apa? Menghapus hukum ya, menghapus hukum daripada mubtada dan khobar gitu ya. Kita ketahui bersama bahwasanya kalau mubtada marfu, khobarnya juga apa? Marfu kan begitu ya, kalau hukum mubtada dan khobar. Nah, kana ini datang untuk menghapus ya. Maka di sini katakan li'annaha, karena dia tansakhu hukmal mubtada'i wal khobar ya, menghapus hukum mubtada dan khobar gitu ya, tansakhu hukmal mubtada'i wal khobar ya. Nah, jadi begini, kalau tadinya disebutnya mubtada dan khobar, nanti namanya juga berubah dengan masuknya kana ini, nama mubtada dan khobarnya akan berubah gitu ya. Kemudian juga nanti i'rabnya berubah juga gitu ya. Maka patar fa'ul mubtada, nah kana ini ketika dia masuk ke dalam sebuah susunan jumlah ismiyah ya, maka patar fa'ul mubtada, maka dia akan merofakan mubtada dan namanya pun berubah, sudah bukan lagi mubtada ketika dimasuk oleh kana, tapi namanya sekarang berubah menjadi isim kana, wa yusamma ismaha, dan dinamakan isimnya, yaitu isim apa? Isim kana itu. Wa tansibul khabara, nah dan kemudian menasabkan khobar gitu ya. Kalau dia mubtada khobar, mubtada marfu, khobar juga marfu. Nah, ketika dimasuk oleh kana, maka khobarnya itu ya sekarang menjadi mansub ya, watan sibul khobar, dan menasabkan khobar, dan namanya juga berubah, sekarang bukan lagi khobar mubtada, akan tapi disebutnya khobar apa sekarang? Khobar kana gitu. Wa yusamma khobarha, dan dinamakan khobarnya gitu ya.
Taib, unzur ilal amsilatis al-atiyah ya. Unzur, perhatikan ilal amsilatil atiyah kepada contoh-contoh berikut ini. Taib, hadal virus. Ya, antum baca gini ya, qabla dukhul kemudian ba'da dukhul begitu. Ya, silakan. Qabla dukhuli kana al-mubtada wal khabar. Ya. Contohnya at-tabibu Nggak, coba dibacanya gini. Qabla dukhul, ba'da dukhul gitu. Dan al-mubtada khobar, isim kana, khobaru kana gitu. Sok. Jadi ke samping bacanya. Sok. Qabla dukhul kana Ba'da dukhul kana. terus mubtada wal khabar mubtada. Isim kana dan khabar kana. Contohnya at-tabibu nasyitun. Jadi kana at-tabibu nasyiton. At-tabibani nasyitoni. Menjadi kana at-tabibani nasyitoini. Iya. Al-atibba'u nasyituna. Menjadi kana al-atibba'u nasyitina. At-tabibatu nasyitatun. Menjadi kana at-tabibatu nasyitatan. At-tabibatu nasyitatun. Menjadi kana at-tabibatu nasyitatin. Barakallahu fikum. Nah, sini kita perbandingkan ya antara dua pola di sini ya. Yang pertama ini ana sebut istilahnya qabla dukhuli kana, sebelum masuknya kana. Tentu susunannya disebut dengan susunan al-mubtada wal khobar ya. Al-mubtada, khobar mubtada gitu. Ya, jadi isim yang pertama disebut apa? Mubtada, kemudian yang kedua disebut dengan khobar mubtada begitu. Nah, kemudian kondisi yang kedua adalah ba'da dukhuli kana ya, setelah masuknya kana. Nah, maka nanti si mubtada itu berubah sebutan menjadi apa? Isim kana gitu. Dan khobarnya juga menjadi apa? Khobar kana, seperti itu ya. Nah, at-tabibu nasyitun ya, dokter itu nasyit ya, rajin. Nah, ini at-tabibu ini mubtada, kemudian nasyitun khobar mubtada, dan kedua-duanya marfu ya. At-tabibu marfu, nasyitun juga marfu. Nah, sekarang kita masukin kana ya. Menjadi apa sekarang? Kana at-tabibu nasyiton. Nah, kana kemudian at-tabibu. Nah, ini sekarang namanya apa? Isim kana gitu. Ya, at-tabibu isim kana. Nah, kemudian dari tadinya nasyitun berubah menjadi apa? Nasyiton, menjadi mansub sekarang. Ya, paham? Menjadi apa? Menjadi mansub, dan dia disebut dengan apa? Khobar kana begitu ya. Sama dengan yang lainnya juga ya. Contoh at-tabibani nasyitoni. Nah, ini at-tabibani ini mubtada ya. Cirofanya dengan apa? Alif, karena dia musanna kan. Kemudian nasyitoni, nah ini juga khobar ya, khobar mubtada, ciri rupanya dengan apa? Dengan alif karena musanna gitu. Nah, ketika dimasuk oleh kana at-tabibani nasyitaini. Nah, kana ya, at-tabibani ini isim kana marfu, ciri rupanya dengan alif. Kemudian nasyitaini, nah ini khobar kana ya, mansub ya. Dan untuk musanna ciri nasabnya dengan apa? Ciri nasabnya dengan ya gitu ya. Maka dari at-tabibani nasyitani, dua dokter itu rajin, menjadi kana at-tabibani nasyitaini begitu. Kemudian al-atibba'u nasyituna. Nah, ini jamak ya. Al-atibba'u di sini menggunakan jamak taksir. Kemudian nasyituna di sini menggunakan apa? Jamak mudzakkar salim ya. Al-atibba'u, para dokter itu nasyitun ya. Tentu ini susunan mubtada dan khabar mubtada ya. Marfu kedua-duanya. Nah, kemudian ya, ini perbedaannya ya. Al-atibba'u ini karena jamak taksir, cirofanya dengan apa? Cirofanya dengan dhammah gitu. Kemudian nasyituna karena dia jamak mudzakkar salim, cirofanya dengan apa? Dengan waw. Nah, kanal atibba'u nasyitina. Nah, kanal atibba'u nasyitina ya. Nah, adalah para dokter itu rajin. Nah, sekarang al atibba'u ini sekarang menjadi isim kana, dan nasyitina ini khobar kana ya. Mansub, ciri nasabnya dengan ya. Ya, sama ya dengan at-tabibatu nasyitun ya. Dokter perempuan itu rajin. Hanya memang ketika dia muannas, maka kana ya, karena dia fi'il ya, maka harus disertakan dengan ciri muannas ya. Apa ciri muannas kalau fi'ilnya fi'il madi? Ada ta,
ta'nis ya, ta'nis sakinah. Maka menjadi apa sekarang? Kanatit tabibatu nasyitatan gitu ya. Yang kali ini sama ya dengan di atas ya. Ciri rofanya dengan dhammah, kemudian ciri nasabnya dengan apa? Fathah ya, karena dia mufrad. Nah, yang terakhir at-tabibatu nasyitatun. Nah, at-tabibatu ya. Di sini jamak muannats salim ya. Ciri rofanya kedua-duanya dengan apa? Dengan dhammah ya. Mubtada dan khabar mubtadanya. Nah, sekarang dimasukkanlah kana, tentu saja bukan kana tapi kanat ya, kan dia muannas. Kanatit tabibatu nasyitatin. Ingat kalau jamak muannats salim ciri nasabnya dengan apa? Dengan kasrah. Begitu ya. Ya bisa dipahami ya. Yuk kita lanjutkan. Ya. Akhwatu kana. Silakan. Ustaz Falah. Akhwatu kana. Awalan amsa, amsal amilu mut'aban. Ya. Thaniyan asbahal jawu mumtiran. Thalithan adhal ghamamu kathifan. Rabi'an dhallal mataru waziran. Khamisan batal maridu muta'alliman. Sadisan sara tilmidhu dhakiyan. Sabi'an laisal amilu nasyitan. Thaminan mazala al-mataru nazilan. Tasi'an ma'anfakal muallimu hadiran. Ashiran ma fati'a zaidun jalisan. Hadi asyar ma barihal fata naiman. Thani asyar madaman nuru doilan. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita bahas akhwatu kana ya. Apa itu akhwatu kana? Akhwatu kana adalah fi'il-fi'il yang memiliki fungsi sama dengan kana itu ya. Jadi dia fi'il-fi'il yang memiliki fungsi dengan kana. Berarti apa? Yaitu tansibul isma, tarfa'ul isma wa tansibul khabar gitu ya. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Akan tapi tentu ketika dia amsa misalkan, maka yang dinamakan dengan ininya nanti isim amsa gitu. Kemudian khabar amsa begitu ya, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan ininya, disesuaikan dengan fi'ilnya gitu ya. Nah, akhwatu kana ya, saudari-saudarinya kana. Yang pertama adalah amsa ya. Apa itu amsa? Amsa artinya adalah di waktu sore. Ya, amsa artinya di waktu apa? Waktu sore. Gitu. Amsal amilu ya mut'aban ya, di waktu sore. Ya, al-amil ya, pekerja itu mut'ab ya, dia lelah ya. Di waktu sore dalam keadaan lelah. Al-amilu sebagai apa dia? Sebagai isim amsa, kemudian mut'aban khabar amsa ya gitu. Ini anak kira tidak perlu dijelaskan satu persatu karena sama ya. Yang pertama disebut dengan isimnya, kemudian yang kedua khabarnya. Ya, isimnya marfu, sementara apa? Khabarnya ya dia mansub gitu ya. Kita bahas ininya saja ya, terjemahnya. Asbaha ya, asbaha di waktu pagi ya. Asbahal jawu mumtiron, di waktu pagi ya cuaca hujan ya, atau turun hujan di waktu pagi ya. Kemudian adha di waktu duha ya. Adhal ghamamu kasipan ya. Adha ya, di waktu duha ya, ghamam awan, kasipan ya, tebal ya, sedang mendung. Kemudian nomor 4 dhalla ya, ini dhalla di waktu siang ya. Dhallal mataru ghaziran ya, dhalla ya, di waktu siang, al-mataru ghaziran ya, hujan turun dengan lebat ya. Kemudian bata bata di waktu malam. Batal maridu muta'alliman ya, di waktu malam orang sakit itu muta'alliman ya, merasakan sakit atau dia tidur dalam keadaan sakit kan. Soro menjadi ya. Sorot tilmidhu zakiyan ya. Murid itu menjadi pandai. Nah, asbaha ini juga nanti dia bisa bermakna soro ya. Jadi asbaha artinya apa? Menjadi gitu ya. Asbahal mudarrisu misalkan
atau asbahal ustazu qaidan gitu, itu bisa. Nah, kemudian laisa ya, laisa artinya bukan. Laisal amilu nasyitan ya, pekerja itu bukan pekerja yang rajin gitu. Mazala ini mazala ma'an paka mafati'a ya. Mabariha ini bisa diartikan dengan masih saja gitu. Kemudian kalau madama artinya senantiasa gitu, ya. Mazalal mataru nazilan ya. Hujan itu masih turun gitu. Kemudian ma'an pakal mu'alimu hadiran ya. Pengajar itu ya selalu hadir gitu. Itu kalau artinya. Kemudian mafati'a Zaidun jalisan ya. Zaid ya masih duduk. Mabarihal fata naiman ya. Kan tapi di sini juga dilihat dari kondisi waktunya ya. Mabariha ini di waktu malam terjadi, tapi kalau maknanya ya masih atau ya pemuda itu masih tidur gitu. Kemudian madaman nur dhailan ya. Cahaya itu ya senantiasa doil sedikit ya, jadi kecil ya, cahayanya kecil gitu ya. Tapi itu akhwat kana yaitu fiil-fiil yang memiliki fungsi sama dengan apa? Fungsi sama dengan kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar gitu, ya. Tip kita lanjutkan anwa'u isim kana. Tip tafadhol. Anwa'u ismi kana. Awalan zahirun, tsaniyan dhamirun. Kana al-abna'u mujtahidina. Kanatil banatu mujtahidatin. Dhamir kunta maridan, kunti maridah. Baik, barakallahu fikum. Ya, nah. Anwa'u ismi kana ya, macam-macam isim kana. Yang pertama zahir. Ini sama dengan kemarin dengan bab mubtada dan khobar ya. Mubtada itu ada mubtada yang zahir, kemudian ada yang dhamir gitu ya. Nah, kanal abna'u mujtahidin. Mana isim kananya? Al-abna ya, al-abna isim kana ya, dan dia zahir ya, atau isim berupa isim mu'rab ya. Kanal abna'u mujtahidina ya, adalah anak-anak itu mujtahidin, bersungguh-sungguh. Kemudian kanatil banatu mujtahidatin ya. Di sini isim kananya al-banat, kemudian khobarnya mujtahidatin. Nah, ini ya. Yang pertama zahir. Kemudian yang selanjutnya adalah domir. Nah, kalau domir ini kana kemudian masuk ke dalam domir ya. Domir apa? Domir munfasil. Tadinya domir apa? Domir munfasil gitu. Seperti contoh kunta maridun, aslinya apa? Anta maridun begitu. Ya, anta maridun. Kemudian kana masuk ke dalam anta menjadi apa? Menjadi kunta gitu. Ya, kunta maridun. Ya, kemudian anti maridotun gitu asalnya. Ya, kemudian dimasuk oleh kana menjadi apa? Kunti ya. Kunti maridotan adalah engkau ya, seorang perempuan sakit. Nah, gampangnya untuk domir ini ditasrif saja kananya. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Itu kalau fiil apa? Fiil madi ya. Kalau mudhari ya tentu sesuai dengan tasrif fiil mudhari. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna ya. Takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu begitu ya. Itu untuk tasrif daripada kana ya, begitu. Apabila isim kananya berupa apa? Berupa domir ya. Yuk kita lanjutkan sekarang dal anwa'u khabari kana. Tafadhol. Anwa'u khabari kana. Awalan khabaru mufradin mislu kana duyufu musafirina. Atsani khabarul jumlatil ismiyati mislu kana aliyun akhuhu maridun. Ats-tsalitsu khabarul jumlatil fi'liyati mislu kanal auladu yal'abuna. Sampai situ dulu. Anwa'u khabari kana ya, macam-macam khabar kana. Ini sama dengan yang kemarin
ya, bab khobar mubtada ya. Khobar mubtada kan kemarin sudah kita bahas, ada dua, ada khobar yang bagaimana? Ada khobar mufrad, kemudian ada khobar ghair mufrad ya. Dan khobar ghair mufrad terdiri dari khobar jumlah ismiyah, kemudian khobar jumlah fi'liyah, kemudian khobar syibhul jumlah ya, bisa dzarab dengan mudhof ilaihnya, kemudian jar majrur gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka babnya sama ini ya, karena khobar mubtada itu seperti itu, maka khobar kana juga sama seperti itu ya. Ada khobar mufrad ya. Khobar mufrad terdiri dari satu kalimat ya. Mislu contoh kana duyufu musafirina ya. Nah, ad-duyufu isim kana, kemudian musafirina ini khobar kana ya, dan dia terdiri dari satu kalimat. Nah, kemudian kalau khobar jumlah ismiyah ya, mislu kana aliyun akhuhu maridun. Nah, karena dia khobarnya berupa apa? Berupa jumlah, paham ya? Ya, maka dalam hal ini nanti ya kedudukannya adalah fi mahali nasbin begitu. Ya, karena khobarnya berupa apa? Berupa jumlah gitu. Karena aliyun ya, aliyun di sini adalah isim kananya. Nah, kemudian khobarnya adalah akhuhu maridun ya. Akhuhu ini kan dia adalah merupakan mubtada ya, mubtada, kemudian maridun itu khobarnya, dan kemudian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar itu dia menjadi apa? Menjadi khobar bagi Ali gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka nanti bimahali nasbin ya, bimahali nasbin menempati tempatnya nasab dalam keadaan nasab ya, sebagai apa dia? Sebagai khobar kana gitu. Nomor 3, khobarul jumlah fi'liyah ya, khobar jumlah fi'liyah. Mislu ya, contoh kanal auladu yal'abun ya. Kana adalah al-aulad ya, para anak laki-laki itu yal'abun ya, bermain. Nah, ini al-aulad ya, di sini sebagai isim kananya, kemudian yal'abun. Nah, di sini jumlah fi'liyah ya. Walaupun dia terdiri dari satu kalimat, tapi ya pada hakikatnya dia adalah merupakan susunan apa? Fi'il fa'il ya, fi'il dan fa'ilnya yal'abun. Nah, ini yal'abun adalah jumlah fi'liyah gitu ya, dan kondisinya tetap seperti ini ya. Jadi tidak kemudian menjadi apa? Nasab misalkan ya, menjadi yal'abu, karena kalau fi'il mudhari dia nasabnya dengan apa? Dengan adawat ya, al adawat nasibah gitu. Nah, sementara dalam hal ini kondisinya tetap seperti ini gitu, hanya nanti bimahali nasbin ya, bimahali nasbin khobar kana gitu ya. Lanjut sekarang, silakan Ustaz Fairuz. Ya, rabi'an. Khabaru shibhil jumlah jarun wa majrur. Mislu kana daftaru fil hakibati. Kana fid durji dabbusun. Khamisan khabaru shibhil jumlati zarfun wa ba'dahu mudhafun ilaih. Mislu kana at-ta'iru fawqal baiti kana tahtal maktabi qalamun. Taib. Nah, yang keempat ini adalah khabar syibhul jumlah atau khabaru syibhil jumlah ya. Khabar yang meliputi jumlah, yang pertama adalah jar dan majrur ya. Mislu contoh kana daftaru fil hakibati. Nah, ad-daftaru isim kana, kemudian susunan jar majrur syibhul jumlah fil hakibati, dia adalah khabar kana ya gitu. Kana fidurji dabbusun. Nah, ini yang mana nih khobarnya? Isim kananya dabbus ya. Dabbus adalah sebagai apa? Sebagai isim kananya. Kenapa? Karena dia khobarnya muqaddam ya. Khobarnya muqaddam ya. Fidurji adalah khobar kananya ya, sementara isim kananya apa? Dabbus ya. Kana fidurji dabbusun ya, adalah di dalam laci itu dabbus ya, ada apa? Stapler, dabbus stapler. Baik, nomor 5 ya, khabar syibhil jumlah ya. Zarbun wa ba'dahu mudhafun ilaih ya, zarab dan setelahnya mudhaf ilaih. Mislu contoh kana at-ta'iru fawqal baiti. Kana ya, kemudian at-ta'iru adalah sebagai apa? Sebagai isim kana ya. Sementara khabar kananya adalah susunan syibhul jumlah, yaitu fawqal baiti ya. Kemudian kana tahtal maktabi qalamun. Nah, ini sama ya, khabarnya muqaddam
ya, karena dia terdiri dari apa? Dzaraf dan mudhaf ilaih, ya. Berarti isim kananya mana? Qalamun, ya. Kana tahtal maktabi qalamun adalah di bawah meja itu terdapat kolam, ya, terdapat kolam pena maksudnya, bukan kolam ikan. Jadi, kita lanjutkan, ya. Nah, al-misalani lil i'rab, ya. Dua misal, dua contoh untuk i'rab. Seperti mana biasa, silahkan dibaca kemudian langsung diterjemahkan. Tapi baca dulu, komplit dulu ya i'rabnya. Baru nanti diterjemahkan satu-satu. Kana tabibu nasyitan. Kana fi'lun madin naqisun mabniun 'alal fathi. Nah, baru terjemahkan. Kana adalah fi'il madhi naqis yang tetap dalam keadaan fathah. Ya. At-tabibu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Tabib, dokter, adalah ismu kana, adalah isim kana marfu'un yang dirafa'kan, wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya ad-dhammatu dhammah li'annahu mufrad karena itu adalah mufrad, ya. Nasyitan khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun. Nasyitan yang rajin adalah khabaru kana, adalah khabar kana mansubun yang dinasabkan, wa alamatu nasbihi dan alamat atau tanda nasabnya al-fathatu fathah li'annahu mufradun karena itu adalah mufrad. Ya, ya. Ana kira jelas ya dengan apa diterjemahkan tadi oleh Ustaz Falah. Sangat jelas ya, kana at-tabibu nasyitan, ya. At-tabib isim kananya, ya. Sementara kananya sendiri fi'il madi, dia fi'il madi naqis mabniun al-fathi, ya. Apa nanti fi'il madi naqis? Ya, fi'il madi naqis adalah fi'il madi yang tidak membutuhkan kepada fa'il, akan tapi dia membutuhkan kepada apa? Isim dan khobar, gitu, ya. Kemudian at-tabibu isim kana marfu'un, ya, dia isim kana yang marfu dan ciri rofanya adalah dhammah karena dia mufrad. Nasyitan, ya, khobar kana mansub dan ciri nasabnya dengan patah, ya, karena dia mufrad, gitu. Tip. Yuk lanjut yang nomor 2, silakan. Ya, Ustaz Faisal. Thaniyan ma zalal mataru nazilan. Ma harfu nafyin mabniun 'ala sukun. Ma huruf nafi mabniun yang mabni 'ala sukun, atas sukun. Zala fi'lun madin naqisun mabniun 'ala fathi. Zala merupakan fi'il madhi naqis yang mabni atas fathah. Al-mataru ismu zala marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Al-mataru isim zala marfu'un yang dirofa'kan wa alamatu raf'ihi dan alamat rafa'nya ad-dhammatu dengan dhammah li'annahu mufrad karena sungguhnya dia isim mufrad. Nazilan khabaru zala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun. Nazilan itu merupakan khabar zala mansubun yang dinasubkan wa alamatu nasbihi dan alamat nasabnya al-fathatu dengan fathah li'annahu mufradun karena ia isim mufrad. Barakallahu fikum, ya. Mazalal mataru nazilan, ya, masih saja hujan itu turun, gitu, ya. Ya, mazala, ya, mazala. Nah, maka di sini ma itu harfu nafyin mabniun 'ala sukun, ya. Ma itu sudah termasuk pada huruf yang nafi, ya, dan mabni atas sukun. Kemudian zala, nah, ini sama dengan kana, ya, fi'il madi naqis, ya. Apa maksudnya naqis? Kurang. Artinya dia tidak membutuhkan pada fa'il, tapi membutuhkan kepada isim dan khobarnya. Fi'lun madi naqis mabniun 'alal fathi, ya. Al-matar isim zala, ya, sama, ya, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah la mufrad, ya. Ini ciri dengan dhammah karena mufrad, ya. Dan nazilan khabaru zala mansubun wa alamatun nasbihil fathatu li'annahu mufradun. Baik. Nah, kira ini jelas ya untuk i'rabnya, insyaallah bisa dengan mudah untuk kita pahami, ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan terkait dengan kana wa akhwatu ini, dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bersama-sama membantu untuk operasional program
dan juga pengembangan dari pesantren Maki, Yayasan Amal Mata Hati, dan juga Maki Media Channel ini, Anda bisa menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Mandiri dengan rekening 1310041220122 ya, atas nama Amal Mata Hati. Kemudian melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 784 9662027 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 0857 95955657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSI Mobile, Pin Mobile, dan aplikasi lain yang menerima kris, silahkan bisa scan kris berikut ini ya untuk menyalurkan infak terbaiknya melalui Yayasan Amal Mata Hati. Baik, itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Haturkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyaksikan program ini, juga kepada asatidzah pesantren Maki yang telah membersamai di dalam proses tasjilat rekaman dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Kurniawan undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.